لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ibadah haji, selain sebagai rukun Islam, juga telah menjadi cita-cita bagi umat muslim di Nusantara sejak masa lampau. Gelar prestis haji bahkan menjadi idaman setiap muslim. Akan tetapi, tahukah bahwa gelar haji erat kaitannya dengan kekhawatiran Belanda akan semangat perlawanan pada Belanda sepulang ibadah haji? Pada masa awal penjajahan, kolonial tidak melihat ibadah haji dari sudut pandang politik, melainkan dari perdagangan yang membawa keuntungan. VOC dengan antusias menyediakan kapal-kapal untuk perjalanan ke Jeddah. Kemudian mereka mulai menyadari bahwa ketidakpeduliannya terhadap perjalanan haji orang-orang Islam di Nusantara justru secara tidak langsung menumbuhkan fanatisme yang dapat mengancam eksistensi pemerintah kolonial. Sejak awal penjajahan di Nusantara pada abad ke-16 Masehi, memang benar, para haji selalu berada di garda terdepan dalam memimpin jihad. Sebut saja nama Fathahillah. Setelah pulang berhaji, ia langsung mengabdi di Kesultanan Demak. Fathahillah lah yang memimpin kaum muslim membebaskan Sunda Kelapa dari penjajahan Portugis pada 22 Juni 1527. Bernard Hubertus Maria Flecke dalam bukunya yang berjudul Nusantara Sejarah Indonesia mencatat bahwa Perang Jawa pada tahun 1825 yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro telah memberikan trauma kepada pemerintah kolonial Belanda. Aksi heroik yang dilakukan alumni haji telah merambah menjadi kekuatan besar untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Para haji menjadi komandan pasukan Pangeran Diponegoro. Salah satunya adalah Haji Badarudin. Ia pernah tercatat dimintai keterangan oleh Kiai Mojo mengenai contoh-contoh praktik pemerintahan Utsmaniyah untuk mengatur pasukan Diponegoro. Haji Badarudin adalah panglima pasukan Suronatan yang telah naik haji 2 kali atas tanggungan Keraton Yogyakarta sebelum Perang Jawa berkecamuk. Jihad yang dikomandoi Pangeran Diponegoro itu merupakan gerakan yang paling berbahaya dan paling masif yang pernah dihadapi Belanda di Jawa dan mungkin di seluruh Nusantara. Tulis Lutfi Al-Syakani dalam pengantar buku Flecke tersebut. Jihad menjadi kata yang sangat menakutkan kala itu. Akip Suminto dalam buku Politik Islam Hindia Belanda menyebut, pemikiran tentang haji adalah ancaman pertama muncul di era Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada 1810-an. Daendels berpikir bahwa penduduk pribumi yang pulang haji kerap menghasut rakyat untuk memberontak. Alhasil, Daendels meminta para jamaah itu untuk mengurus paspor haji sebagai penanda. Pemikiran seperti ini juga muncul saat Hindia dijajah Inggris. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dalam catatannya berjudul History of Java terang-terangan menyerang orang pergi haji. Menurut M. Din Majid dalam bukunya Berhaji di Masa Kolonial, ia menyebut kolonial mengatur pembatasan kuota haji, pengawasan gerak-gerik jemaah, penetapan ongkos naik haji sebesar 110 gulden termasuk paspor untuk ibadah haji. Tujuannya untuk mempersulit kaum muslimin menunaikan haji. Namun orang-orang Nusantara, terutama orang Jawa, tetap antusias untuk pergi haji. Jumlah haji di Pulau Jawa terus bertambah hingga tahun 1858. Jumlah jamaah haji di Jawa meledak melebihi 2.200 jiwa. Muhammad Irfai Muslim dalam makalah studinya yang berjudul Historiografi Manajemen Haji di Indonesia, Dinamika dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan menulis bahwa penjajah menerapkan kebijakan politis haji secara menyeluruh pada 1859 lewat aturan khusus. Pemerintah Hindia Belanda akan melakukan serangkaian ujian. Apabila lolos ujian, harus mencantumkan gelar haji dalam sapaan atau nama dan mengenakan pakaian khas orang haji, yakni jubah ihram dan sorban putih. Melihat perkembangan masifnya kaum muslim menunaikan haji pada awal 1880-an, pemerintah kolonial Belanda mengundang Christian Snoekhogrone, doktor studi Islam di Universitas Leiden, untuk mengadakan studi menyeluruh tentang Nusantara terutama pemeluk Islamnya. Snoekhogrone membuat satu laporan kepada pemerintah kolonial tentang mengapa kaum muslim Nusantara dan khususnya orang-orang Jawa yang toleran menjadi mudah marah dan bersedia mati demi agama mereka. Ia menyebut salah satu faktornya adalah para haji dan pelajar Jawi yang pulang dari Mekah membawa konsep jihad dalam Islam. Sebuah risalah jihad yang sangat terkenal dan begitu memberikan efek dahsyat bagi kaum muslim.
Kondisi tersebut ditambah dengan banyaknya organisasi-organisasi Islam yang didirikan para tokoh yang sudah berhaji. Saman Hudi mendirikan Sarekat Dagang Islam. Hos Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Khawatir adanya upaya perlawanan, Belanda mewajibkan penggunaan gelar haji bagi seluruh masyarakat pribumi yang pergi ke Tanah Suci sejak 1916. Selain itu, penjajah Belanda juga membangun loyalitas bupati sebagai tangan kanan pelaksana indirect rule system untuk mengawasi pesantren dan haji. Catatan pemerintah kolonial melaporkan tahun 1893, hampir 11.000 pesantren berdiri di daerah berbahasa Jawa dengan santri lebih dari 272.000 orang. Hal inilah yang membuat kolonial perlu melakukan intervensi atas ibadah haji. Bupati Cilacap misalnya akan memanggil warganya yang diduga akan pergi haji dan berusaha mengurungkannya. Bupati Purwokerto bahkan tidak memberi izin guru ngaji mengajarkan Islam dan membangun pesantren di wilayahnya. Ketika masa penjajahan Jepang di Indonesia, ibadah haji lebih dipersulit lagi. Alasannya karena faktor keamanan, ekonomi, dan kebijakan Jepang yang memprioritaskan kebutuhan militer dan ekonomi. Perjalanan haji dianggap sebagai kegiatan yang tidak penting. Selain itu, banyak juga orang yang tidak memiliki cukup uang untuk berhaji akibat kebijakan Jepang yang merampas harta masyarakat. Lepas dari Jepang, ketika Indonesia merdeka, Belanda kembali berupaya merebut Indonesia dengan agresi militer. Belanda membujuk umat muslim Indonesia dengan memfasilitasi ibadah haji dan menerima kehadirannya kembali. Sementara itu, para pejuang Indonesia menolak siasat tersebut. C. Van Dijk dalam bukunya Rebellion Under the Banner of Islam mengutip majalah Nahdlatul Ulama pada Agustus 1946 bahwa Belanda menggunakan pesawat untuk menyebarkan pamflet promosi haji di Madura. Namun pesawat tersebut diserang para pejuang Indonesia. Jika dulu haji begitu membuat kekhawatiran penjajah, berbeda dengan haji pasca negeri ini merdeka tak lagi ditakuti. Bahkan peran haji yang dulu begitu besar membawa perubahan masyarakat, hari ini seolah telah sirna. Haji menjadi ladang basah kaum kapitalis dalam mendulang keuntungan, baik swasta maupun oknum pejabat pemerintahannya sendiri. Berbagai persoalan haji sampai hari ini tidak dapat diselesaikan, mulai dari biaya haji yang tinggi, masalah transportasi, makanan, dan pelayanan yang buruk terus terulang dari tahun ke tahun. Ditambah problem korupsi haji yang sering terjadi, bahkan disebut-sebut kementerian yang paling korup adalah Kementerian Agama. Persoalan haji juga diperparah dengan antrian panjang pelaksanaan ibadah haji. Di Jawa Tengah sendiri, antrian tunggu haji di tahun 2025 sudah mencapai 32 tahun. Karut-marut penyelenggaraan haji yang terus terjadi tiap tahun menunjukkan bahwa hal ini bukan sekedar persoalan teknis tetapi paradigmatis. Kisruh penyelenggaraan haji tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam mengurus ibadah. Ada banyak hal yang tidak diurus dengan baik sehingga muncul banyak kekacauan terutama saat Ar-Musda, yaitu masa di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sementara itu, dana setoran awal haji sendiri mengundang pertanyaan. Hasil keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 4 tahun 2012 tentang status kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar tunggu atau waiting list disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang masuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh ditasarufkan untuk hal-hal yang produktif atau memberikan keuntungan. Lukman Hakim, Menteri Agama pada masanya, menyebut dana haji bahkan boleh digunakan untuk investasi infrastruktur. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH melakukan pengelolaan dana haji dalam jumlah yang sangat besar. Mereka mengembangkan dana haji melalui keuangan berlabel syariah dan investasi dengan mengatasnamakan kemaslahatan umat. Tahun 2025, Kepala Pelaksana BPKH menargetkan total dana kelolaan mencapai 188,86 triliun rupiah dengan nilai manfaat 11,50 triliun rupiah. Dengan fakta ini nampak betul visi kapitalisasi dalam pengelolaan keuangan haji tanpa melihat adakah unsur ribawi di dalamnya.
Motifnya serupa dengan apa yang dilakukan penjajah Belanda dengan mengkapitalisasinya. Hari ini, jangankan tercapai persatuan umat dalam ibadah haji, beribadah dengan mudah dan nyaman untuk setiap jamaah pun masih sekedar harapan. Haji sebagai ibadah wajib, mestinya pelaksanaannya harus diurusi sebaik-baiknya oleh negara. Sayangnya, justru ibadah haji dianggap sebagai komoditas ekonomi yang sangat menguntungkan. Haji akhirnya dibisniskan demi keuntungan segelintir oknum pejabat dan kroninya. Kapitalisasi haji sebagai konsekuensi penerapan sistem sekuler kapitalisme inilah yang menjadi biang kisruh penyelenggaraan haji. Ini sungguh berbeda dengan riayah atau pengurusan haji dalam sistem Islam. Penyelenggaraan haji sudah seharusnya memudahkan jemaah dalam beribadah dan dalam menyediakan fasilitas selama menjalankan ibadah haji, seperti penyediaan penginapan, tenda, dan berbagai kebutuhan di Armuzna, layanan transportasi, konsumsi, dan sebagainya yang menjadi problem haji sampai tahun ini. Semua adalah tanggung jawab negara, karena dalam Islam, penguasa adalah orang ini yang wajib mengurus semua urusan rakyat dengan baik termasuk ibadah haji. Terkait dengan Armuzna, ia termasuk tempat milik umum. Rasulullah SAW bersabda, Mina milik orang-orang yang lebih dahulu sampai. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah bahwa Mina adalah tempat singgah jemaah haji setelah menyelesaikan wukuf di Arafah dengan tujuan untuk melaksanaan syiar-syiar ibadah haji yang sudah ditentukan, seperti melontar jumroh, menyembelih hewan had, memotong hewan kurban, dan bermalam di sana. Makna milik orang-orang yang lebih dahulu sampai adalah bahwa Mina merupakan milik seluruh kaum muslim. Barang siapa lebih dahulu sampai ke suatu bagian tempat di Mina lalu menempatinya, maka bagian tersebut adalah baginya. Namun karena keterbatasan tempat di Armuzna, sedangkan antusiasme umat Islam untuk melaksanakan haji sangat besar, maka akan dilakukan pembatasan jumlah jemaah haji. Pembatasan ini ditujukan demi keselamatan dan kenyamanan jemaah, tanpa adanya kepentingan keuntungan materi seperti penumpukan dana pendaftaran dan sangat memungkinkan memangkas atau meniadakan masa tunggu yang sangat panjang seperti hari ini. Sayangnya, kita masih terbelenggu oleh warisan penjajah. Mereka mewariskan sekulerisme dan nasionalisme yang membelenggu umat. Umat nyatanya masih terpecah belah. Bahkan ketiadaan khilafah menjadikan tidak adanya komando untuk umat hari ini mampu mengangkat senjata dan mengirimkan tentara-tentaranya membebaskan saudara muslim di Palestina. Bukankah Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103? Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.